Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Kita semua dikembalikan lagi di tempat ini. Di pagi hari ini, di udara yang segar, di cuaca yang cerah, mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita siapkan hati kita mau masuk ke kehadiran Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bawa hati kami sebagai korban ucapan syukur kami. Kami mau duduk diam di dalam hadirat. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat. Kami rindu merasakan indahnya hadirat-Mu di dalam kekudusan. Haleluya. Penuhi hati kami ya Allah. Haleluya.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Kau bawa kami lagi di tempat ini. Pagi ini kami mau menyanjung Engkau, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kami sanjung Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, dengan segenap keberadaan kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami datang padamu, kami mau beribadah bersama-sama dengan umat-umat-Mu setelah sepanjang seminggu berjalan kami boleh beraktivitas. Dan di dalam semuanya Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan yang ajaib bagi kami, sehingga kami pagi hari ini pun ada dengan keadaan kami yang baik, dan kami tetap bersyukur walaupun kami mungkin menghadapi banyak ujian tantangan, tetapi satu hal kami tetap percaya Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami akan beribadah, dan di dalam ibadah ini kami akan bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan hidup kami, hati kami kepada Tuhan, dan kiranya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya semuanya ada di dalam kuasa daripada Tuhan, dan menyertai mengurapi umat-umat-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kiranya boleh membawa kami bersama-sama bersukacita, menaikkan pujian satu hati, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan menyertai umat-umat-Mu yang di tengah perjalanan, sampaikan tibakan di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami menikmati sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi kita sambut Tuhan ya. Shalom. Shalom. Karena langit dan bumi memuji Tuhan. Selayaknya kita umat Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kita.
Kita mau tinggikan nama Tuhan, karena hanya Yesus yang tinggi namanya dipuji. Haleluya. Lengkapi sukacita kami Tuhan dengan datangnya kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan, seperti mentari yang bersinar, yang tidak berhenti, segala kebahagiaan untuk kami. Dan kami bersyukur Tuhan,
tenggelam dalam kesetiaan, bahwa kami lebih tinggi Tuhan, bahwa kami lebih tinggi lagi. Bapa, pakai kami hamba-Mu menjadi berkat buat anak-anak kami. Kiranya hari ini seterusnya selamanya berkat perlindungan dan pemeliharaan serta takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Berkati kami lebih indah lagi Tuhan melalui firman-Mu, agar dengan firman-Mu sukacita kami semakin lengkap, indah. Dan mari Tuhan berkarya, berbicara melalui firman-Mu bagi kami semua,
Nyatakan apa isi hati Tuhan bagi kami, apa yang harus kami perbuat dan kami lakukan, agar setiap kehidupan kami adalah benar-benar kehidupan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan pakai kami hamba-Mu, jadi saluran berkat, jadi alat Tuhan, untuk menjadi suara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba tunduk di bawah otoritas dan kuasa Roh Kudus, berkarya dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap terima kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tidak terasa ya, kita sudah ada di minggu yang kedua, di bulan yang ke-7. Itu artinya bahwa setengah dari tahun ini kita sudah jalani, dan masih ada setengah tahun ke depan, 6 bulan lebih, 5 bulan lebih kita akan menghadapi tahun ini dengan berbagai macam hal yang kita perhatikan di sekitar kita. Tentu membuat kita harus semakin mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, karena saya mau katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu menghadapi segala persoalan, masalah yang muncul, yang timbul di sekitar kehidupan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu, saya harus mendahului dengan beberapa hal sebelum saya masuk di dalam penyampaian materi firman Tuhan. Kalau saudara yang giat atau sering memperhatikan media sosial, baik itu Facebook dan juga TikTok ya, yang seringkali dipergunakan oleh banyak orang untuk menyampaikan, mengemukakan, memunculkan banyak hal, ide, pendapat, gagasan, baik yang positif maupun yang negatif. Itu semua ada di media-media sosial yang sering kita pergunakan. Nah, yang menjadi keprihatinan saya hari-hari ini, media sosial dipergunakan sebagai wadah untuk gereja saling menyerang satu dengan yang lain. Sempat timbul pertanyaan dalam hidup saya, apakah ini suatu hal yang wajar? Tentu agak sulit untuk menjawabnya. Tetapi kita kembali melihat bahwa ini akhir zaman di mana gereja diperhadapkan dengan banyak masalah yang akan terjadi di tubuh gereja secara universal. Belum lagi kelompok-kelompok yang memang benar-benar bertolak belakang dengan iman Kristen. Tapi di satu sisi saya bersyukur bahwa kegenapan firman Tuhan itu malah sedang digenapi, sedang tergenapi hari demi hari. Karena kita saat ini sedang ada di dalam masa penampian. Kita sedang ditampi jemaat Tuhan, orang-orang Kristen di akhir zaman. Dan nanti penampian itu akan terus berlanjut, terus terjadi sampai puncaknya itu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, di situ akan ditemukan siapa yang benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Siapa yang benar-benar mengenakan firman dalam setiap kehidupannya secara benar dan tepat. Oleh sebab itu,
sebagai hamba Allah, sebagai gembala, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan dan usahakan diri saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, karena hanya dengan kuasa Roh Kudus itulah kita mampu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Di samping itu, tentu kita jemaat Tuhan juga harus memperlengkapi diri dengan pengetahuan firman yang benar-benar murni atau benar-benar benar. Dan tentu ini bukan satu hal yang mudah, karena membutuhkan waktu, keseriusan, ketekunan untuk kita dapat belajar dan memiliki pemahaman firman yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan suatu topik, mengapa memberi persembahan. Kalau saya tanya buat kita semua tentang hal ini, terkait dengan persembahan yang sering kita lakukan di gereja atau di persekutuan-persekutuan doa atau di dalam kegiatan-kegiatan ibadah rumah tangga misalnya, apakah saudara sudah benar-benar memahami apa arti, apa makna ketika kita memberikan persembahan di gereja? Ini sebenarnya suatu pertanyaan yang simpel, sederhana, tetapi agak susah gampang dijawab oleh setiap kita hari ini. Maka dari itu, terkait dengan topik besar kita tentang uang, hari ini saya mau berbicara subtema, yaitu terkait dengan persembahan. Mengapa memberi persembahan? Jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini penting untuk saya jadikan subtema untuk kita persoalkan dan kita sama-sama bahas. Tadinya saya akan menggabungkan materi ini dengan persepuluhan, persembahan, dan kolekte. Hal-hal yang sering kita lakukan di sini. Tetapi adakah kita benar-benar memahami itu semua? Karena saya melihat subtema ini atau tema yang saya bawakan ini cukup memakan waktu, maka dari itu saya lepas dari yang mestinya saya akan gabungkan. Demikian juga dengan dua tema yang tadi saya sempat singgung, persepuluhan, itu juga mungkin makan 2 kali pertemuan, karena saya harus membongkar, membawa saudara memahami cikal bakal persepuluhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ini suatu tema yang hangat dibicarakan di mana-mana, sehingga yang menjadi bingung adalah jemaat sendiri. Karena pendeta A ngomong begini, pendeta B ngomong begini. Gereja A yang menekan, gereja A menekankan harus, gereja B nggak harus. Ada gereja C yang abu-abu, bisa iya bisa tidak. Sehingga jemaat, Om, bagaimana kira-kira ini? Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, untuk topik kita kali ini saya mau berbicara lebih spesifik tentang mengapa memberi persembahan. Kenapa saya harus melepas ini dari konteks atau beberapa judul yang saya sudah sampaikan tadi? Karena yang pertama alasannya makan waktu. Mungkin juga tema ini saya akan bagi 2. Hari ini saya akan berbicara dari perspektif perjanjian lama. Nanti kemudian saya akan bicara juga dari perspektif perjanjian baru. Jemaat yang diberkati, sekalipun memberi persembahan itu sudah sering kali kita lakukan,
Mungkin sejak dari kita sekolah minggu, kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk memberikan persembahan ketika ibadah. Mungkin sejak sekolah minggu itu kita sudah sering melakukan. Tetapi persoalannya, adakah kita memahami kenapa kita melakukan itu? Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa hal ini harus kita bicarakan hari ini. Saya harus sampaikan hari ini. Karena kalau mau jujur ya, pada prakteknya dalam melakukan atau memberi persembahan ini, masih banyak orang Kristen yang tidak memiliki pemahaman yang benar. Sehingga dengan tidak memiliki pemahaman yang benar dapat menimbulkan masalah. Contoh misal, banyak orang Kristen yang memiliki pola pikir, ketika aku memberi, maka yang harap adalah Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Benar enggak? Jujur saudara, benar enggak? Ngomong aja nggak apa-apa, benar enggak? Benar. Kalau saya beri, Tuhan pasti akan. Tanpa sadar kita sedang membangun suatu hubungan yang didasari oleh transaksional. Iya kan? Mempersembahkan untuk Tuhan, memberi persembahan untuk Tuhan, supaya Tuhan dapat memberkati kita kembali berlipat kali ganda. Benar, di Alkitab ada hal-hal demikian, tetapi seharusnya kita orang Kristen tidak membangun dasar pemikiran ketika kita memberi, Tuhan harus membalas. Atau Tuhan harus mengembalikan berlipat kali ganda. Nanti saya akan bicara ini lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, hal yang lain yang muncul, masalah persoalan yang terjadi di dalam praktek memberikan persembahan adalah karena tidak memiliki dasar yang benar, tidak memahami kenapa memberi persembahan, maka pada prakteknya banyak terjadi. Untung kita di sini sudah tidak jalankan kantong. Kalau dulu masih jalankan kantong, sering ditemukan dalam kantong ada permen, ada bungkus permen, ada kertas nggak tahu catatannya apa, dilebokno masukkan di dalam. Saya sempat berpikir kenapa ini terjadi. Dan yang bisa menjawab adalah si pelaku pemberi persembahan itu sendiri. Ini kan persoalan, masalah. Kenapa itu praktek-praktek seperti itu ada loh di gereja? Apa mungkin dia tidak punya uang? No problem kalau memang sama sekali tidak punya. Gereja tidak pernah menuntut, di tempat ini tidak pernah menuntut. Tetapi jika kita punya dan itu kita sengaja lakukan, ini suatu hal yang sangat fatal, sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selain bungkus permen, catatan-catatan kertas yang dimasukkan, uang yang sudah lecek, bahkan robek setengah, sepersekian bagian hilang. Bapak Ibu, ini semua berakar dari apa? Saya bisa simpulkan, karena tidak memiliki pemahaman yang benar kenapa memberi persembahan. Problem yang juga timbul di dalam praktek ketika kita memberi persembahan adalah masih banyak terjadi perselisihan antara pengurus gereja. Ada yang setuju harus menjalankan kantong,
ada yang ikut-ikut aja nggak masalah walaupun kantong tidak dijalankan, dan lain sebagainya. Dan ini bisa memunculkan konflik dan masalah. Kembali pertanyaannya, kenapa? Karena kemungkinan tidak memiliki pemahaman yang benar kenapa memberi persembahan, atau kenapa persembahan itu, praktek persembahan itu ada di dalam gereja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita berbicara tentang memberi persembahan, sebenarnya itu satu hal yang bukan suatu hal yang baru muncul. Sebab praktek memberi persembahan ini sudah muncul sejak zaman purba. Sejak dari manusia itu muncul, peradaban manusia itu muncul, praktek-praktek memberikan persembahan ini sudah ada. Buktinya apa? Banyak ditemukan di dalam situs-situs atau arkeolog, ada di mana ditemukan di sana tempat-tempat untuk meletakkan korban-korban persembahan kepada dewa-dewa atau yang dianggap Tuhan oleh agama-agama tertentu atau kepercayaan-kepercayaan kuno. Dan itu banyak. Contoh saja kita di Indonesia, lebih khusus lagi di Manggarai. Saudara lihat situs-situs purbakala nenek moyang kita dulu di beberapa tempat. Contohnya di mana di Ruteng Puu. Kalau saudara pernah pergi, di situ di depan rumah gendang tuh ada lingkaran batu, ada satu batu yang datar seperti meja. Saya pernah tanya, ini untuk apa? Diceritakan sejarahnya. Ini dulu bahkan sampai saat ini sering dijadikan tempat atau wadah untuk meletakkan persembahan. Dan itu banyak didapatkan. Jadi kalau kita berbicara tentang persembahan, itu bukan hal yang baru secara umum ya. Saya belum berbicara tentang gereja. Praktek-praktek persembahan di zaman kuno itu sudah marak, sudah ada, sudah terjadi di dalam agama-agama kuno dan kepercayaan-kepercayaan kuno. Bahkan di dalam Alkitab, di zaman bapak-bapak gereja, dalam hal ini kalau saya bicara bapak-bapak gereja itu Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, siapa lagi, Musa, ya mereka itu bapak-bapak gereja. Ada juga praktek-praktek seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, persembahan-persembahan yang diterapkan, dipraktekkan oleh agama-agama kuno atau kepercayaan-kepercayaan kuno, yang lebih ekstrim adalah mempersembahkan anak sulung sebagai korban dan persembahan. Jadi memang kalau kita bicara persembahan, memberi persembahan, itu sudah lazim, sudah menjadi hal yang biasa. Dan tujuan persembahan itu adalah untuk mengagungkan Tuhan yang dipercaya bahwa kesejahteraan boleh dimiliki, didapati oleh manusia sebab Tuhanlah yang memberi, dewalah yang memberi, penguasalah yang memberi, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, keamanan, ketentraman, keselamatan, panen yang berhasil, pekerjaan yang berhasil. Persembahan diberikan dengan maksud ucapan syukur terima kasih kepada suatu sosok di sana yang memiliki kemampuan untuk memberkati atau melindungi kelompok tertentu yang memberikan persembahan, yang memuja Tuhannya atau dewa-dewanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tarik jauh ke belakang, praktek memberi persembahan kepada junjungan atau Allah yang disebut oleh manusia, itu bukan satu hal yang baru. Sudah dilakukan sejak peradaban manusia itu ada di muka bumi ini.
Nah, sekarang bagaimana dengan praktek persembahan di dalam gereja? Nah, ini yang perlu kita persoalkan. Karena tentu praktek persembahan yang kita lakukan di gereja tidak sama dengan praktek-praktek persembahan atau memberi persembahan yang dilakukan oleh agama-agama primitif atau kepercayaan-kepercayaan kuno. Tentu berbeda, sangat berbeda. Sekalipun baik mereka dan kita punya suatu keyakinan bahwa persembahan yang kita lakukan, praktek memberi persembahan ini ditujukan kepada sang penguasa. Tapi tentu penguasa yang kita maksud berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang kuno. Agama-agama kuno, kepercayaan-kepercayaan primitif, berbeda tentunya. Nah, bagaimana dengan praktek persembahan di dalam gereja? Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Karena kita harus memahami atau kita harus memiliki dasar, fondasi kenapa ada praktek persembahan di dalam gereja. Dan saya akan coba untuk benar-benar berfokus atau menjadikan Alkitab sebagai landasan kita. Alkitab sebagai sumber primer, landasan utama kita untuk melihat kenapa ada praktek persembahan di dalam gereja. Saya tidak akan berdiri membela suatu doktrin gereja A, gereja B. Saya tidak akan mengikuti mereka. Tapi saya akan coba benar-benar melihat dari sudut pandang Alkitab, kenapa ada praktek memberi persembahan di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang menarik begini, banyak orang Kristen masih sulit membedakan seperti apa itu korban dan persembahan. Lebih tepatnya, semestinya jangan kita menggunakan kata korban. Karena kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban adalah seseorang yang mengalami insiden, kecelakaan misalnya, masuk dalam got misalnya. Itu korban, seseorang yang mengalami insiden dalam hidupnya. Lalu terus kita pakai apa? Nah, Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama menggunakan kata kurban, Q-O-R-A-R-B-A-N, pakai Q dia. Dalam bahasa Arab sering kita dengar kurban. Nah, korban bukan korban ya. Saya lebih supaya saudara bisa membedakan, saya pakai kata kurban supaya ada membedakan kurban dan korban. Sebab maknanya berbeda. Pengertian atau etimologi katanya itu berbeda. Jadi kita harus lebih sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Supaya membedakan, saya akan lebih memfokuskan menggunakan kata kurban. Kenapa kurban? Nah, itu dia. Secara umum, kurban memiliki makna persembahan. Persembahan dalam bentuk, tentu ada objek kan, ada bentuk. Buah-buahan, hasil panen, ternak, tepung. Itu yang dimaksud kurban dalam Perjanjian Lama secara umum. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selain kata kurban, ada juga suatu kata dalam teks Ibrani yang juga memiliki makna persembahan, yaitu kata, dia pakai kata ini Bapak Ibu, karab atau korab, yang juga memiliki makna persembahan. Tetapi korab lebih memiliki makna begini: mendekatkan diri. Dengan persembahan kita mendekatkan diri kepada pencipta alam semesta. Jadi ada dua kata dalam Ibrani. Secara umum
semua ini memiliki makna yang sama, yaitu mempersembahkan sesuatu kepada Dia yang berkuasa, yang telah menciptakan langit dan segala yang ada di dalam bumi ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam praktek-praktek agama Yahudi, itu mereka tidak lagi menggunakan kata kurban secara umum dalam praktek-praktek ibadah orang Yahudi. Tapi ketika orang Yahudi mempraktekkan kurban bakaran, itu tidak pakai kata kurban, tetapi pakai kata olah. Jadi dalam Alkitab ketika ditemukan kata olah, maka orang Ibrani sudah tahu bahwa ini yang dimaksud adalah kurban persembahan atau kurban bakaran. Kalau orang Ibrani temukan membaca dalam kitab Perjanjian Lama ada kata minka, mereka sudah tahu bahwa ini yang dimaksud adalah korban sajian. Di dalam bahasa Ibrani, dalam teks Perjanjian Lama, ketika orang Ibrani membaca Alkitab dan mereka temukan kata shelem, artinya yang dimaksud adalah korban keselamatan. Jadi memang orang Ibrani lebih spesifik. Mereka membedakan kelompok-kelompok korban yang hendak mereka sampaikan atau berikan kepada Allah Yehova yang mereka sembah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, jadi saya bisa simpulkan dari kata korban atau karab tadi dalam teks bahasa Yunani, itu memiliki makna mendekatkan diri dengan persembahan kepada Tuhan, sekaligus mengajak orang lain untuk juga mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rasa syukur yang tinggi, sebab Dia telah memberikan kesejahteraan, pertolongan, pemeliharaan dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi itu kata korban, makna etimologi dari kata korban. Itu sebabnya saudara perhatikan, ketika orang Israel berlaku salah di hadapan Tuhan, melakukan suatu dosa baik sengaja ataupun tidak sengaja, dalam kitab Imamat pasal 5 ayat 15, di sana dikatakan begini: apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka ia harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yaitu menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Jadi korban di sini bagi orang Israel memiliki makna, memiliki arti bahwa ketika mereka membawa korban di hadapan Tuhan melalui imam-imam yang melayani di dalam bait suci, mereka percaya bahwa ini suatu bentuk syukur yang tinggi atas pertolongan dan berkat pemeliharaan Tuhan. Di lain itu juga ketika mereka memberikan persembahan sebagai bentuk di mana mereka meminta ampun, sadar akan segala kesalahan, sehingga mereka menunaikan ibadat mereka dengan baik. Dan dengan demikian juga korban bagi orang Israel itu memiliki makna, mereka juga menjadi teladan, membawa sanak saudara mereka yang lain untuk sama-sama belajar memberikan korban persembahan kepada Allah yang hidup. Jadi inilah makna dari korban persembahan yang dilakukan oleh orang Israel dulu sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, coba saudara perhatikan praktek-praktek memberikan persembahan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Misalnya kita mulai dari zaman Bapak Abraham. Nah, Abraham, saudara perhatikan, ketika dia diperintahkan Allah untuk keluar dari Ur Kasdim, singkat cerita, dalam pengembaraan Abraham di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian, ada suatu titik, suatu waktu Allah meminta Ishak.
Iya kan? Menjadi korban persembahan. Dengan tujuan Allah mau melihat bukti iman, keseriusan Abraham, ketaatan Abraham, apakah benar-benar Abraham mau setia, taat dengar-dengaran terhadap petunjuk atau perintah Allah atau tidak. Dan Abraham melakukan itu. Kita tahu Abraham bawa Ishak ke tempat, ke titik yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk dikorbankan di sana. Dan Allah dan Ishak dengar-dengaran. Jadi di sini saya mau angkat dulu sejenak bahwa praktek memberikan persembahan atau kurban persembahan adalah juga menandakan bukti kesetiaan dan iman kita kepada Allah Sang Pencipta. Apakah kita benar-benar setia, mau tunduk dan taat kepada Tuhan atau tidak? Dan melalui Abraham kita belajar ini. Bahkan hal yang sangat berharga dalam diri Abraham pun dia rela persembahkan hanya untuk mau membuktikan bahwa aku taat kepadamu ya Bapa, ya Tuhan. Tapi sebenarnya dalam skenario yang dilakukan, yang dirancang oleh Allah untuk Abraham tentang mengorbankan Ishak, ada suatu hal yang sedang Allah kerjakan atau sedang Allah ajar dalam kehidupan bangsa Israel, terlebih khusus pada waktu itu Abraham dan keluarga besarnya. Apa itu? Saudara perhatikan, ketika Abraham hendak mau menyembelih Ishak anaknya, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa tiba-tiba Allah membatalkan praktek tersebut. Benar? Allah membatalkan korban atau Ishak yang akan dijadikan korban dengan mengganti dengan kambing domba yang tersangkut di semak duri. Saudara tahu ada suatu kritik yang dilakukan Allah kepada Abraham dan keluarga besarnya. Apa itu? Kita tahu bahwa Abraham itu pada mulanya orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah yang benar, karena dia dari Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah kota yang penduduknya semua itu tidak menyembah Allah Yehova, Allah yang disembah oleh Abraham setelah dia mengenal Allah yang benar. Abraham orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang di Ur Kasdim? Orang-orang di Ur Kasdim itu punya kebiasaan, yaitu kebiasaannya apa? Mengorbankan anak sulung kepada dewa Molok untuk dijadikan korban sebagai bentuk syukur, karena mereka menganggap kalau Ur Kasdim sejahtera, panen berhasil, semua karena dewa Molok. Saudara bisa temukan ceritanya hal itu di dalam kitab Imamat. Nah, Bapak Ibu, saudara perhatikan, Allah membatalkan Ishak sebagai korban, menggantinya dengan kambing domba. Tujuan Allah apa? Mengajar Abraham bahwa Allah tidak berkenan dengan persembahan atau korban persembahan yang dilakukan oleh nenek moyang Abraham, yaitu memberikan anak sulung mereka sebagai korban untuk menyembah dewa Molok. Bagi Allah yang benar, itu bukan satu hal yang benar, itu tidak benar sama sekali. Ketika ini dilakukan Allah dan Abraham mengerti, sejak itulah bentuk model persembahan anak sulung itu tidak dilakukan lagi oleh Abraham, keluarga besarnya, sampai kepada anak cucu cicit-cicitnya bangsa Israel hari ini. Itu tujuannya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, dari Abraham apa yang saya mau kemukakan dalam kehidupan kita? Allah membuat suatu hukum baru di situ. Yang tadinya dalam pola pikir Abraham dan keluarga besarnya yang asal mulanya dari Ur Kasdim, yang untuk mempersembahkan anak sulung itu bukan suatu hal yang aneh, tapi suatu hal yang mesti malahan. Tapi ketika Abraham ada dalam pengembaraan, ada dalam sekolahnya Tuhan,
Tuhan mendidik Abraham bahwasanya mempersembahkan anak sulung tidaklah berkenan di hadapan Allah yang benar. Allah menggantinya dengan kambing domba, dan itu dipraktekkan oleh bangsa Israel. Setelah kejadian, Abraham hendak mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah yang hidup. Hukum baru yang Allah kerjakan, hukum baru yang Allah munculkan. Artinya apa? Kalau kita bicara korban persembahan, ada suatu makna yang indah yang dapat kita garis bawahi, bahwasanya praktek memberikan persembahan kepada Allah itu adalah hukum Allah yang Allah ciptakan supaya kita umat-umatnya menjadi taat, setia, dan benar-benar bergantung kepada Allah yang benar. Itu yang ada di dalam peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk kepada praktek persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Nah, di sini juga ada hal yang menarik, Bapak Ibu. Ada banyak pendapat yang muncul di luar sana terkait kenapa persembahan Kain ditolak, atau lebih tepat bahasa Alkitab adalah tidak diindahkan Allah. Iya kan? Allah tidak mengindahkan korban yang dipersembahkan oleh Kain. Sebaliknya, adiknya Kain, siapa? Habel, persembahannya itu menjadi suatu persembahan yang diterima oleh Allah. Nah, ada banyak pandangan kenapa persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Ada yang ngomong gini, ya karena Tuhan lebih suka daging panggang, karena Allah lebih suka bau daging ketimbang bau tumbuh-tumbuhan, bau sayur-sayuran yang dibakar. Kalau coba saudara bakar sayur-sayuran, apa baunya? Tapi coba kalau saudara lewat di lampu merah sana, di rumah makannya Om siapa tuh? Yang bakar sate, kalau pas lagi, harumnya minta ampun. Jadi mereka ngomong begini, kenapa Allah menerima persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain? Karena persembahan Kain dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, sehingga ketika dibakar, asap yang naik sampai ke langit itu membuat Tuhan tidak nyaman menciumnya. Ini kan aneh, tidak ada dasar landasan Alkitab di situ. Nah, ada juga yang ngomong begini, kenapa Allah tidak mengindahkan korban Kain? Karena tumbuh-tumbuhan itu kan berasal dari tanah. Tanah kan sudah dikutuk oleh Tuhan, sehingga persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Itu juga ngawur. Tidak ada dasar kebenarannya seperti itu. Walaupun secara logika bisa diterima oleh banyak orang. Tapi sebenarnya kalau saudara perhatikan, Musa dalam hal ini, penulis kitab Kejadian, tidak sedang mempersoalkan bentuk, objek, jenis persembahan yang diserahkan atau dipersembahkan oleh dua kakak adik ini. Tapi kalau saudara jeli memperhatikan dalam kitab Kejadian itu, setelah persembahan Kain ditolak atau tidak diindahkan oleh Allah, selanjutnya dalam teks itu Musa menulis, narasinya berbunyi begini kurang lebih, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Iya kan? Apakah wajahmu tidak berseri jika engkau bisa menguasai hatimu? Lihat, dosa sudah mengintip di depan. Kira-kira apa yang sedang mau Musa sampaikan dalam hal ini? Musa sedang mau mengajar kita semua hari ini untuk dalam memberikan persembahan, dalam praktek memberikan persembahan, yang perlu diperhatikan adalah sikap hati. Sikap hati itu yang ditekankan penulis Musa dalam hal ini. Dalam konteks Kain Habel mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Allah, bukan soal bentuk dan jenis. Nanti saya akan jelaskan sebentar.
tetapi soal sikap hati. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, Yesus pernah mengajar dan mengajar murid-murid. Dia katakan begini dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Yesus pernah katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Connect kan? Matching kan? Jadi sekali lagi kita tarik, kita tangkap makna dari persembahan atau cerita tentang Kain dan Habel ketika memberi persembahan. Apa? Datang memberi persembahan di gereja. Perhatikan sikap hati kita. Boleh katakan amin? Ya, beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Saudara kelihatannya kok tegang sekali. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, satu hal yang umum di zaman perjanjian lama atau zaman bapak-bapak gereja, ketika mereka dalam memberikan persembahan itu belum ada aturan. Belum ada aturan terkait di mana tempat mereka akan meletakkan korban persembahan, kapan waktu mereka harus meletakkan atau buat korban persembahan, atau caranya seperti apa, itu belum tertuang. Belum ada aturan soal itu. Itu sebabnya kalau saudara lihat Kain Habel tidak dicatat oleh Musa. Mereka ada di suatu tempat tertentu atau tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak. Ketika mereka juga membakar korban persembahan atau korban bakaran, tidak juga diatur harus model meja persembahan seperti ini dan itu. Belum ada seperti itu. Dan di zaman bapak-bapak gereja, Abraham, Musa, Nuh, dan lain sebagainya, juga belum ditentukan siapa yang menjadi pelayan khusus untuk memberikan korban persembahan. Belum diatur saat itu. Tapi biasanya yang menjadi imam atau menjadi pemimpin dalam memberikan persembahan adalah yang dituakan di situ, atau yang sudah dewasa. Jadi memang belum diatur secara spesifik, belum diatur secara ketat oleh Tuhan. Masih bebas mereka meletakkan, memberikan korban persembahan. Dan objek atau jenis-jenis persembahan yang mereka berikan kepada Allah juga belum diatur, belum ditentukan. Tetapi yang mereka bawa dipersembahkan kepada Allah adalah sesuai dengan mata pencarian masing-masing. Nah, kembali kepada Kain dan Habel, bisa jadi Kain berprofesi sebagai petani, sehingga yang dia korbankan, yang dia berikan sebagai persembahan adalah hasil apa yang dia tanam, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, mungkin Habel adalah seorang penggembala, ternak kambing domba, sehingga yang dia korbankan adalah domba yang terbaik, kambing yang terbaik kepada Tuhan. Jadi memang belum diatur ketika itu. Nanti pada zaman Musa, semuanya diatur sedemikian ketat oleh Tuhan. Kalian harus mempersembahkan korban bakaran, tapi sebelumnya kalian harus membuat dulu kemah sembahyang. Benar enggak? Di dalam kemah sembahyang itu, di dalam bait Allah Musa itu harus ada meja, wadah untuk dijadikan tempat umat Israel mempersembahkan korban di situ. Dan banyak lagi aturan-aturan yang lain. Dan tidak sembarang orang datang memberikan korban persembahan selain imam yang bekerja di dalam bait Allah. Dalam hal ini Harun dan anak-anaknya. Tidak semua orang Israel. Jadi di zaman Musa baru persembahan, model persembahan, objek persembahan itu ditentukan oleh Allah. Tapi di zaman Habel, Kain dan Habel, zaman Adam, zaman Nuh,
itu belum ada semua. Bebas mereka. Tapi nanti masuk zaman Musa, Taurat diturunkan. Di situ baru jenis persembahan diatur oleh Tuhan, model persembahan diatur oleh Tuhan, bahkan hari-hari tertentu sudah diatur oleh Tuhan. Bulan-bulan perayaan untuk membawa korban persembahan ini sudah ditentukan. Korban persembahan A, korban persembahan sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan apa? Yang kita lihat di sini adalah kalau kita bicara membawa persembahan adalah suatu ketetapan yang telah dibuat oleh Allah atas umat Israel, karena kita masih dalam konteks perjanjian lama ini, oleh umat Israel sejak dari bapa-bapa leluhur mereka hingga saat ini. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, ini suatu hal yang indah yang mestinya kita pelajari. Ini suatu hal yang luar biasa yang mungkin dapat kita tarik berkat dan makna dari mengapa memberi persembahan. Nah, ada satu hal juga yang indah yang ingin saya bagikan buat kita. Ada suatu makna atau pengertian yang luar biasa terkait praktek persembahan yang dibuat oleh Allah, yang dirancang oleh Allah terhadap bangsa Israel. Apa itu? Hal yang berikut yang saya mau katakan begini. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Keluaran, ya, ada banyak peristiwa di situ, tapi saya kutip aja beberapa ayat. Contohnya dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 3. Keluaran pasal 5 ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah, konteks cerita ini saudara boleh baca di rumah terkait dengan bagaimana Musa menghadap Firaun, bla bla bla, segala sesuatu yang dilakukan Musa kepada Firaun dengan tujuan membebaskan atau meminta izin atau meminta restu Firaun, bebaskanlah bangsa kami untuk kami pergi menyembah beribadah kepada Allah kami. Singkatnya begitu. Nah, dalam konteks ayat ini saudara perhatikan ada hal yang menarik. Dari ayat ini kita temukan suatu hal, ada suatu makna, ada suatu arti yang indah yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel terkait hukum memberi persembahan. Apa itu? Saudara perhatikan konteks tadi. Musa katakan kepada Firaun bahwa izinkan kami keluar dari Mesir. Kami berjalan 3 hari lamanya untuk kami bisa beribadah dan memberikan korban persembahan. Yang pertama, kalau saudara perhatikan, tujuan Allah membuat hukum persembahan, memberikan persembahan kepada orang Israel dengan tujuan dan maksud supaya orang Israel, bangsa Israel, jangan lagi mempraktekkan korban-korban persembahan yang ditujukan kepada Baal atau dewa-dewa orang Mesir. Dalam arti begini singkatnya, Allah membuat hukum memberi persembahan atas bangsa Israel untuk supaya mereka terhindar dari berhala-berhala orang Mesir. Nah, sebelum saya lebih jauh sedikit, saya mau ngomong begini tentang berhala. Apa arti berhala? Apa makna berhala? Ada beberapa makna dan arti, tapi ada satu makna yang indah yang jujur saya terberkati ya ketika saya membaca. Jadi ada suatu pengertian dari berhala, makna dari berhala itu begini. Ciri sifat dari berhala adalah egois. Saudara mungkin bingung kan? Sifat atau ciri dari berhala salah satunya adalah egois. Saya bawa saudara kembali jauh di padang, di Taman Eden. Saudara perhatikan sekelumit peristiwa tentang Hawa
diperdaya oleh iblis. Mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Tapi dari peristiwa Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, di situ memunculkan karakter dari setan, yang mana karakter dari setan itu yang memperdaya Hawa adalah begini. Allah melarang Hawa atau Adam dan Hawa memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Selain itu silakan, monggo nikmati sepuasnya. Tapi untuk yang satu ini, kata Tuhan, jangan kau sentuh, rabah apalagi makan. Tapi singkatnya kita tahu kan, Hawa terperdaya kan. Artinya apa Bapak Ibu? Ada seorang penulis Alkitab, seorang hamba Tuhan, dia simpulkan begini, bahwa dalam peristiwa Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, di situ memunculkan karakter setan, yang mana karakter setan adalah egois. Tuhan larang, tapi karena Hawa terperdaya, muncul sifat egois, yaitu apa? Makan semua aja lah, nggak masalah. Makan semua aja lah, nggak apa-apa. Dan karakter semangat atau passion roh dari setan itu masuk dalam wadah-wadah yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang primitif, atau yang kita kenal sebagai dewa-dewa, atau dewa-dewa dari orang-orang primitif. Jadi satu hal di sini yang Allah kerjakan tentang hukum memberi persembahan yang benar kepada orang Israel adalah untuk menghindarkan orang Israel dari model penyembahan atau memberi persembahan kepada berhala yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita kembali ke Mesir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di Mesir itu ada banyak dewa. Ada banyak dewa yang dilambangkan dengan berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya sapi, kerbau, kambing, domba, bentuk-bentuk yang aneh, burung-burung. Saudara tangkap nggak maksudnya? Kenapa Musa meminta kepada Firaun, izinkan kami pergi keluar dari tempat ini, dari Mesir, 3 hari perjalanan jauhnya, untuk kami memberikan korban persembahan atau ibadah kepada Allah kami. Saudara tahu, ketika Israel keluar dari Mesir, tibalah mereka di suatu tempat, mereka mempersembahkan korban bakaran. Apa yang mereka persembahkan? Korban bakaran yang seperti apa? Lembu, sapi jantan, anak lembu, lembu betina, domba jantan. Saudara tahu itu semua apa? Itu semua dewa-dewa yang ada di Mesir. Dengan maksud apa? Ketika mereka menjadikan hewan-hewan ini sebagai korban bakaran, di situ mereka sedang membuktikan bahwasanya dewa-dewa orang Mesir adalah dewa-dewa yang tidak punya kuasa sama sekali, dan mereka saat ini mengalihkan penyembahan mereka kepada Allah yang benar. Boleh beri sorak-sorai bagi Tuhan? Itu tujuannya. Kenapa yang dipersembahkan oleh orang Mesir dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan sepanjang padang gurun adalah hewan-hewan yang seperti sapi, lembu, kambing, domba. Karena itu adalah dewa-dewa yang mereka kenal di Mesir. Bentuk-bentuk dewa yang mereka kenal di Mesir, yang selama mereka di Mesir, mereka terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Nah, Allah bawa mereka keluar dengan maksud untuk mengubah mindset mereka, mengubah paradigma mereka, mengubah cara berpikir mereka tentang persembahan yang benar. Jadi Allah mau mengajar orang Israel, sekarang coba kalian korbankan sapi, sekarang coba kalian sembelih lembu ini, sekarang coba kalian sembelih kambing ini, sekarang coba kalian sembelih domba ini. Apa yang akan terjadi dengan kalian? Karena bagi orang Mesir, ketika membantai lembu misalnya, itu satu hal yang dipercaya oleh orang Mesir akan mendatangkan kutuk, malapetaka.
Dan itu Tuhan ajar kepada orang Israel. Coba kalian bunuh sapi, coba kalian bantai lembu, coba kalian bantai itu. Apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Allah membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Musa adalah Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang praktek memberi persembahan, yang perlu kita simpulkan garis bawahi hari ini adalah satu, hukum atau praktek memberi persembahan itu suatu hal yang ditetapkan dan idenya dari Tuhan. Yang awalnya manusia pada hakikatnya tidak mengenal Allah yang benar, memberikan persembahan kepada dewa-dewa, memberikan persembahan dengan tidak memiliki makna dan tujuan arti yang benar. Tapi ketika Allah membuat suatu hukum yang baru, Allah mengajar orang Israel melalui Abraham, Musa dan lain sebagainya, akhirnya orang Israel memiliki suatu hukum yang benar tentang bagaimana praktek memberikan persembahan. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, persembahan yang dilakukan oleh orang Israel itu menjadi cikal bakal praktek-praktek memberikan persembahan di dalam gereja-gereja modern sampai hari ini. Namun tentu kita tidak seperti orang Israel dalam menyikapi atau memaknai, memahami kenapa memberi persembahan. Kalau orang Israel dengan berbagai macam wadah objek yang ditentukan Allah, ya tentu kita berbeda. Nanti topik ini kita akan bahas ketika saya bicara mengapa memberi persembahan dari perspektif perjanjian baru. Tapi hari ini saya mau memberikan suatu hal bagi kita, bahwa makna memberikan korban persembahan dari perspektif perjanjian lama, yang pertama itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan yang berikut adalah dengan memberikan korban persembahan, walaupun dalam konteks perjanjian lama atau orang Israel itu memberikan persembahan itu banyak memiliki lambang dan arti yang macam-macam, tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu ide dasarnya atau pemikiran dasarnya adalah memberikan persembahan adalah dengan tujuan mendekatkan kita umat perjanjian kepada Allah yang telah memberkati kita sampai hari ini. Dengan tujuan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mempraktekkan memberi persembahan dengan tujuan yang benar, pemahaman yang benar, pengertian yang benar kepada Allah. Dan berikut makna kita memberikan persembahan adalah untuk supaya menghindarkan kita dari sifat egoisme, yang mana sifat egois ini muncul atau timbul dari kuasa kegelapan. Memberikan persembahan juga mengajar kita dalam hal ini supaya ada sistem keadilan sosial. Amin. Keadilan sosial. Kita saling berbagi satu dengan yang lain, memberikan korban persembahan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Korban yang saudara berikan juga bisa sampai kepada orang-orang yang memang membutuhkan, misalnya melalui wadah diakonia. Itu sistem keadilan sosial, memberkati satu dengan yang lain. Jadi memberikan korban persembahan di gereja, kita harus memiliki makna yang benar. Sehingga kalau kita memiliki makna yang benar, maka saya percaya bahwa kita pasti akan memberikan yang paling baik. Perhatikan ya, paling baik untuk membuktikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberkati, melindungi, memelihara, dan membuat apa yang kita kerjakan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Boleh saudara terima ini enggak? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi makna-makna kenapa kita harus memberikan korban persembahan, yaitu supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita dijauhkan, dihindarkan dari dosa egoisme,
Sebaliknya dengan memberikan korban persembahan, di situ muncul suatu hukum keadilan sosial bagi semua orang-orang percaya dalam komunitas gereja kita di tempat ini. Dengan memberikan korban persembahan itu sebagai bentuk ucapan syukur tertinggi atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sampai detik hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, satu hal yang indah bagi kita hari ini adalah kita memahami kenapa kita memberi persembahan. Dari sudut pandang Perjanjian Lama, persembahan atau praktek memberikan persembahan itu suatu hukum ketetapan yang telah ditetapkan atau dibuat oleh Allah, yang pertama-tama bermula dari bangsa atau umat pilihan Tuhan. Dan praktek itu berjalan dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel telah menjadi contoh dalam setiap kehidupan gereja modern sampai kepada kita hari ini. Sebab Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga adalah sama dengan Allah yang kita sembah, Allah yang dipercaya oleh orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang kita kenal keberadaan Allah itu melalui hidupnya Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya katakan, hukum yang ditetapkan Allah kepada bangsa Israel berlaku juga dalam kehidupan kita, yaitu apa? Hukum memberikan persembahan. Karena dalam praktek persembahan ada hal yang indah, yaitu mendekatkan kita kepada Allah Sang Pencipta. Dengan praktek memberikan persembahan dengan motivasi pemahaman yang benar akan menghindarkan kita dari dosa egoisme. Dan dengan itu juga memunculkan suatu hal yang luar biasa, yaitu ada keadilan sosial di dalam kelompok gereja di mana kita bergereja di tempat ini. Dan juga hal yang luar biasa adalah sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan karena betapa besar pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, berkat yang Tuhan sudah curahkan, berikan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan korban persembahan dalam perjanjian baru? Minggu depan saya akan uraikan ini. Namun hal yang terakhir, ayat yang terakhir sama-sama kita baca, Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16. Ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2, 3. 3 kali setahun setiap orang laki-laki ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hamba. Hal yang dapat kita ambil dari ayat ini bukan bagaimana praktek model yang dilakukan oleh orang Kristen, tapi ada semangat dari ayat ini. Ada semangat yang perlu kita lihat di sini, yang dapat kita jadikan teladan adalah menghadap hadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita memaknai satu hal yang luar biasa, yaitu hukum memberikan persembahan. Itu bukan aturan gereja, tapi itu suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah pada mulanya melalui bangsa pilihan orang Israel. Dan semangat hukum memberi persembahan itu terus diadopsi, dipraktekkan dan diteruskan sampai kepada gereja modern, kepada kita hari ini. Dan kembali mari kita memaknai kebenaran firman Tuhan ini dengan benar, untuk kita dapat mempraktekkan memberikan persembahan secara benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan kalau kita memberi dengan benar, kita memberi dengan pemahaman yang benar sesuai apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan, maka saya mau katakan, Tuhan tidak pernah akan mengulur-ulur tangannya untuk melepaskan berkat dalam kehidupan kita.
Karena saya lupa ayatnya jujur. Alkitab pernah berkata bahwa Tuhan tidak mau dipiutangi. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati apa yang kita lakukan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara boleh tutup Alkitab saudara. Mengapa kita memberi persembahan? Karena itu satu ketetapan yang Tuhan sudah buat sejak nenek moyang bangsa Israel mulai mengenal Allah yang benar. Dan praktek atau semangat memberi persembahan berlaku sampai kepada kita hari ini. Asalkan kita memiliki pemahaman yang benar, pengertian yang benar, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini tidaklah sia-sia. Dan apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan memberkati segala perkara dalam kehidupan kita. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.